Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Permusuhan ini, saudara, bahkan sampai harus merenggut kekuatan atau titik kekuatan dari kedua belah pihak. Namanya permusuhan, tentu ada yang dirugikan. Ya. Tetapi bagian yang dirugikan, bagian yang dirasa rugi oleh komunitas kegelapan ini adalah kepalanya. Ya. Sementara keturunan manusia akan mengalami kerugian sehubungan dengan tumitnya. Ya. Tapi apapun, saudara, perbandingan nilai yang sedang diperhadapkan dalam ayat ini tetap saja akibat dari permusuhan itu ada kerugian yang ditanggung oleh kedua pihak. Kalau kita bicara tentang tumit itu adalah kekuatan dari pendirian, kekuatan orang berdiri, itu tumit. Tumit diserang maka dia goyang. Sekuat apapun seseorang, saudara, sekokoh apapun kakinya, kalau tumitnya itu lemah, maka tentu dia tidak mempunyai daya untuk menstabilkan cara berdirinya, apalagi jalannya. Gampang dia terseok-seok. Dan setan dapat melakukan hal itu, sebab itulah yang Tuhan luaskan. Sebutlah itu batasnya. Dari apa yang setan dapat lakukan, saudara, melemahkan manusia adalah menggoyahkan pendiriannya, menggoyahkan jalannya. Jalan manusia itu bisa dibuat gak stabil pendiriannya, hanya sejauh itu. Maka kemudian kalau kita membaca di dalam kitab Korintus pasal 10 ayat 10, ya, mengapa datang kata pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidaklah akan melebihi kekuatanmu. Tidak melebihi kekuatan artinya sekalipun terseok-seok, ya, sekalipun mungkin manusia harus berjuang untuk dapat mempertahankan pendiriannya, dilemahkan dia oleh satu titik berdirinya, maka dia masih mampu untuk membuat kerugian yang lebih besar kepada setan, yaitu meremukkan kepalanya. Jadi satu sisi Allah ingin beri kesadaran kepada kita. Semua perbuatan dosa, semua bentuk dari pelanggaran harus ada konsekuensi logisnya supaya manusia jera. Tapi itu tidak kemudian mematikan kekuatan atau daya. Tidak membuat menjadi lemah kekuatan kita untuk berperang dan bahkan mengalahkan kuasa jahat. Nah, saudara tentu bisa bayangkan kalau Tuhan izinkan manusia digocoh oleh setan, digoda, didatangkanlah penderitaan, lalu kita sendiri gak punya daya untuk mengalahkan. Ya tentu Tuhan pun harus merevisi, harus memikirkan ulang. Masa ciptaannya rela dia biarkan dalam keadaan yang sedikit demi sedikit habis karena dikalahkan oleh setan? Tidak mungkin. Bagaimanapun juga ciptaan Allah itu harus lebih unggul. Jadi Allah buat ini satu hal. Pertama, menghadirkan dulu lah upah dari dosa atau konsekuensi. Kalau upah dosa memang maut. Tapi konsekuensi yang paling logis dari sebuah pengingkaran terhadap kehendak Tuhan, melampaui batas tadi, Tuhan buat manusia harus mengalami kerugian. Apa itu? Ya, satu waktu pengalaman hidup kita dapat digocoh oleh setan, dapat dilemahkan. Tapi yang saudara juga harus tahu, sekalipun kita sempat atau bisa saja dilemahkan oleh kuasa jahat, oleh kegelapan,
saudara masih mempunyai kekuatan yang lebih besar untuk meremukkan